Halo semuanya, perkenalkan nama aku Misha Oktober Nurminto dari Prodi Farmasi. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas mengenai konsep asam dan basa. Kedengarannya sih sederhana, tapi ternyata konsep ini mengatur banyak hal loh di sekitar kita. Yuk kita mulai dari contohnya di hal-hal kecil. Pernah nggak sih kamu sadar dua benda sehari-hari ini, lemon dan sabun, mempunyai kepribadian yang beda banget? Lemon rasanya asam sampai bikin muka mau meringis, sementara sabun itu licin, pahit, dan bikin tangan berasa keset. Kenapa sih bisa seperti itu? Apa yang membuat lemon masuk kategori asam dan sabun masuk kategori basa? Nah, singkatnya hal ini dikarenakan mereka memiliki pH yang berbeda-beda. Jika suatu senyawa digolongkan sebagai asam, berarti pH-nya itu di bawah 7. Sedangkan kalau misalnya suatu senyawa itu digolongkan sebagai basa, berarti pH itu di atas 7. Nah, tapi sebelum itu aku ingin membahas terlebih dahulu nih beberapa teori yang dimana memberikan pengertian mengenai konsep asam dan basa ini. Kita mulai dari teori yang paling awal, yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida ataupun ion OH. Sebagai contoh, ketika asam klorida atau HCl dilarutkan ke dalam air, HCl nantinya akan terionisasi menjadi H+ dan juga Cl-, sehingga larutan menjadi asam. Selanjutnya kita bahas mengenai teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat menurunkan proton atau ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau ion H+. Sebagai contoh pada reaksi antara HCl dan juga NH3. HCl bertindak sebagai asam karena ia melepaskan proton, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa karena menerima proton dan membentuk nantinya ion NH4+. Lalu yang terakhir, teori menurut Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Dalam teori ini kita tidak lagi fokus pada proton, tetapi pada pergerakan pasangan elektron. Nah, salah satu contoh reaksinya adalah BF3 dan NH3. Jadi BF3 ini misalnya memiliki kekurangan elektron, sehingga bertindak sebagai asam Lewis karena menerima pasangan elektron. Sedangkan NH3 memiliki pasangan elektron bebas, sehingga bertindak sebagai basa Lewis dengan menyumbangkan pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan kovalen. Dalam larutan air, tidak semua asam dan basa memiliki kemampuan yang sama dalam melepaskan atau menerima ion. Perbedaan kemampuan inilah yang disebut sebagai kekuatan asam dan basa. Kekuatan ini berkaitan dengan seberapa besar atau suatu zat terionisasi di dalam air. Sekarang kita mulai dari asam kuat. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air. Artinya, hampir semua molekul asam berubah menjadi ion. Contohnya ada HCl, HNO3, dan juga H2SO4. Sedangkan untuk asam lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air. Contohnya seperti CH3COH dan juga AHF. Berikutnya adalah basa kuat. Basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam air dan menghasilkan ion OH+ dalam jumlah besar. Contohnya ada NaOH, KOH, dan juga BaOH2. Terakhir adalah basa lemah. Nah, basa lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air. Contohnya adalah NH3. Setelah membahas kekuatan asam dan basa, sekarang kita masuk ke Ka, Kb, dan juga Kw. Ka adalah tetapan untuk asam lemah dan menunjukkan kecenderungannya dalam asam melepas ion H+. Jadi semakin besar Ka, semakin kuat juga kekuatan asamnya. Sedangkan Kb adalah tetapan untuk basa lemah dan menunjukkan kecenderungan basa menghasilkan ion OH-. Semakin besar Kb, semakin kuat basanya. Nah, selain itu, air dapat terionisasi sendiri membentuk H+ dan juga OH-. Nah, tetapannya ini disebut dengan Kw. Yang dimana Kw itu nilainya tetap 1,0 dikali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi untuk pasangan asam dan basa konjugasi berlaku hubungan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Sehingga asam yang kuat memiliki basa konjugasi yang lemah dan juga sebaliknya. Yang dapat mempengaruhi kekuatan asam dan basa ada kekuatan ikatan. Misalnya jika ikatan kuat, H+ susah lepas, yang berarti itu adalah asam lemah. Kalau misalnya ikatan lemah, H+ gampang lepas, yang berarti itu adalah asam kuat.
Nah, yang kedua ada struktur molekul. Struktur yang bisa bikin muatan itu tersebar seperti resonansi atom besar yang dimana membuat ion stabil. Jika ion stabil, maka asam atau basa makin kuat. Terus yang ketiga ada polaritas ikatan. Jika ikatan makin polar, H+ akan makin bermuatan positif. Jika H semakin positif, ia akan gampang lepas serta asam makin kuat. Terus yang terakhir ada efek induktif, gugus penarik elektron. Dia itu akan narik elektron dari H+ makin mudah lepas dan juga asam akan semakin kuat. Jadi intinya kalau ikatan lemah, struktur mendukung ikatan polar dan ada gugus penarik elektron, maka zat itu akan menjadi asam ataupun basa kuat. Hidrolisis garam adalah reaksi ion-ion hasil pelarut garam dengan air yang menyebabkan terbentuknya ion H+ atau OH- sehingga pH larutan berubah. Nah, yang dimana garam itu bisa bersifat asam, basa, ataupun netral. Yang dimana garam terbentuk tergantung dengan asam dan basa pembentuknya. Akan tetapi, garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis, sehingga larutannya dianggap netral. Contohnya adalah NaCl, karena ion Na+ dan Cl- tidak bereaksi dengan air. Lalu yang mengalami hidrolisis garam, jika garam berasal dari asam lemah dan basa kuat, ion dari asam lemah mengalami hidrolisis garam dan menghasilkan OH- sehingga larutannya basah. Besarnya hidrolisis ditentukan oleh hubungan antara Ka dan Kb dikali dengan Kw. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, ion dari basa lemahnya mengalami hidrolisis dan menghasilkan H3O+, sehingga larutannya asam. Dan ada hubungannya juga dengan Ka sama dengan Kw dibagi Kb. Nah, yang terakhir, jika garam berasal dari asam lemah dan juga basa lemah, kedua ionnya mengalami hidrolisis. Jadi, sifat larutannya ditentukan dengan membandingkan Ka dan juga Kb. Jika Ka-nya itu lebih besar dibanding Kb, maka larutannya asam. Namun, jika Ka-nya lebih kecil dibandingkan Kb, maka larutannya basa. Lalu, jika misalnya Ka sama dengan Kb, maka larutannya adalah netral. Jadi, hidrolisis garam selalu bergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuknya yang dinyatakan oleh nilai Ka dan juga Kb. Setelah hidrolisis garam, kita masuk ke asam poliprotik, yaitu asam yang dapat melepaskan lebih dari 1 H+ dengan contoh H2CO3 dan H3PO4. Yang dimana pelepasan H+ ini terjadi secara bertahap. Nah, setelah itu aku ingin membahas juga sebenarnya apa sih sebenarnya itu pH. Jadi, pH adalah ukuran tingkat keasaman ataupun kebasaan suatu larutan yang dimana ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen atau H+. Yang dimana secara matematis pH itu dapat kita rumuskan sebagai pH sama dengan min log H+, yang dimana artinya semakin besar konsentrasi H+, maka nilai pH akan semakin kecil dan larutan akan semakin asam. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi ion H+, maka nilai pH akan semakin besar dan larutan akan semakin basa. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar, nilai pH berkisar dari 0 sampai 14. Jadi pH di bawah 7, larutan akan asam. pH sama dengan 7, larutan akan netral. Serta pH di atas 7, larutan akan menjadi larutan basa. Selanjutnya ada indikator pH. Jadi untuk mengetahui pH suatu larutan, kita dapat menggunakan suatu indikator pH, yang dimana indikator pH adalah zat yang mengalami perubahan warna pada rentang pH tertentu. Contohnya ada kertas lakmus, yang dimana jika suatu kertas lakmus dimasukkan ke dalam suatu larutan dan menghasilkan warna merah, maka larutan tersebut itu merupakan larutan asam. Sedangkan jika kertas lakmus berwarna biru, maka larutan tersebut itu merupakan larutan basah. Dan juga serta indikator universal yang menunjukkan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH dari 1 sampai 14. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada larutan yang pH-nya gampang banget berubah, tapi ada juga yang tetap stabil walaupun ditambah asam ataupun basah? Nilai pH menunjukkan seberapa asam atau basa suatu larutan. pH dihitung dari konsentrasi ion H+ dan sedikit perubahan konsentrasi H+ saja bisa membuat nilai pH berubah cukup besar. Nah, maka dari itulah sebabnya pada kebanyakan larutan, penambahan sedikit asam atau basa langsung membuat pH melonjak drastis. Namun, ternyata ada jenis larutan yang berbeda, yang dimana larutan ini mampu menjaga pH tetap hampir konstan meskipun ditambah sedikit asam ataupun basa. Nah, larutan inilah yang disebut larutan buffer. Jadi,
buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH agar tetap hampir konstan walaupun ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa atau diencerkan dengan air. Yang dimana biasanya larutan buffer ini terdiri dari asam lemah dan garamnya sebagai buffer asam, basa lemah dan garamnya sebagai buffer basa. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan buffer sangat penting loh. Misalnya, terdapat pada darah manusia yang dimana memiliki pH sekitar 7,4. Jika pH darah berubah drastis, tubuh kita tidak akan dapat berfungsi dengan normal. Berikut adalah contoh larutan buffer. Jadi, buffer adalah campuran asam lemah dan basa konjugat yang menjaga pH tetap stabil. Saat ditambah asam, H+ akan langsung diikat oleh basa konjugat, dan saat ditambah basa, OH- dinetralisir oleh asam lemah. Karena mekanisme mereka saling menetralkan, karena itulah pH yang berubah hanya sedikit. Nah, stabilnya pH ini bisa dijelaskan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk buffer asam, terdapat rumus pH pKa plus log perbandingan dengan basa konjugat dengan asam lemah. Artinya pH buffer bergantung pada rasio amin dan Ha. Selama rasio tidak berubah, pH tetap stabil meskipun ditambahkan asam ataupun basa. Sedangkan untuk buffer basa, rumusnya sama dengan konsepnya, hanya menggunakan pOH dulu sebelum dihitung ke pH. Jadi persamaan ini membantu kita memahami bagaimana buffer dapat mempertahankan pH. Setelah kita memahami bagaimana larutan buffer mampu mempertahankan pH melalui perbandingan antara asam lemah dan basa konjugatnya, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui secara tepat perubahan pH suatu larutan saat direaksikan dengan asam atau basa lain? Nah, disinilah konsep titrasi menjadi sangat penting. Titrasi adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikannya secara bertahap dengan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Larutan yang konsentrasinya sudah diketahui ini disebut larutan standar, sedangkan larutan yang akan dicari konsentrasinya disebut larutan analit. Selama proses titrasi, kita menambahkan larutan standar sedikit demi sedikit sambil mengamati perubahan pH ataupun perubahan warna indikator. Dalam titrasi terdapat dua titik penting, yaitu titik ekuivalen dan juga TA atau titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah keadaan di mana ketika jumlah mol asam tepat bereaksi habis dengan jumlah mol basa, yang dimana sesuai dengan perbandingan stokiometri reaksi. Sedangkan pada titik akhir titrasi adalah saat indikator berubah warna. Titik ini menandai bahwa titrasi itu dihentikan dan diharapkan posisinya sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Perubahan pH selama titrasi digambarkan dalam grafik yang disebut kurva titrasi. Sumbu horizontal menunjukkan volume larutan standar yang ditambahkan, sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan pH larutan. Pada awal titrasi, perubahan pH berlangsung secara perlahan. Namun, setelah mendekati titik ekuivalen, pH mulai berubah menjadi sangat tajam sehingga kurvanya menjadi curam. Setelah melewati titik ekuivalen, perubahan pH kembali melandai. Selain itu, dalam pembahasan asam basa terdapat zat yang disebut amfoter. Jadi, zat amfoter adalah zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa, tergantung lawan reaksinya. Jika bereaksi dengan basa kuat, ia melepaskan H+ sehingga bersifat asam. Sedangkan jika bereaksi dengan asam kuat, ia menerima H+ sehingga bersifat basa. Contohnya adalah air atau H2O. Setelah kita mempelajari titrasi, kita sudah melihat bagaimana pH larutan berubah secara bertahap sampai mencapai titik ekuivalen. Namun tidak semua reaksi dalam larutan berlangsung sampai benar-benar habis. Ada banyak reaksi yang hanya berlangsung sebagian dan kemudian berhenti pada keadaan setimbang. Dari sinilah kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kesetimbangan larutan. Keseimbangan larutan terjadi ketika satu zat padat yang sukar larut berada di dalam air, lalu sebagian kecilnya terlarut menjadi ion-ion, sementara sisanya tetap sebagai padatan. Pada saat tertentu, laju pelarut sama dengan laju pengendapan, sehingga sistem berada dalam keadaan setimbang. Nah, untuk menggambarkan keadaan ini, digunakanlah tetapan yang disebut hasil kali kelarutan atau nilai KSP. Jadi, nilai KSP ini nantinya akan menunjukkan hubungan antara konsentrasi ion-ion dalam larutan pada saat zat berada dalam kondisi jenuh. Semakin kecil nilai KSP, maka akan semakin sukar zat tersebut larut dalam air. Nah, salah satu contohnya adalah terbentuknya kerak kapur pada ketel ataupun pemanas air, yang dimana air yang mengandung ion kalsium dan karbonat akan mengalami pemanasan,
sehingga kelarutan kalsium karbonatnya pun menurun. Akibatnya, CaCO3 akan mengendap dan menempel sebagai kerak putih di dinding ketel atau pemanas air. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kesetimbangan kelarutan. Yang pertama ada common ion effect atau ion senama. Jika di dalam larutan ditambahkan ion yang sama dengan salah satu ion hasil pelarutnya, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga kelarutan zat tersebut akan menurun. Yang kedua ada pH larutan. Nah, kenapa pH bisa berpengaruh? Untuk garam yang mengandung ion basa konjugat dari asam lemah, penambahan asam akan meningkat kelarutan karena ion tersebut akan bereaksi dengan H+, sehingga mengurangi konsentrasinya di larutan. Yang ketiga ada complex ion formation atau pembentukan kompleks. Jika salah satu ion hasil pelarut membentuk kompleks dengan zat lain, maka konsentrasinya akan berkurang, sehingga kelarutan zatnya akan meningkat. Sekarang kita akan membahas tentang precipitation of ionic compounds, yaitu proses terbentuknya endapan ketika dua larutan ionik dicampurkan. Jadi ketika dua larutan yang masing-masing mengandung ion tertentu dicampur, ion-ion tersebut nantinya akan bertemu di dalam suatu larutan. Jika hasil kali konsentrasi ion-ion itu melebihi batas kelarutan zat tersebut, maka zat akan membentuk padatan atau endapan. Nah, maka dari itu, untuk menentukan apakah endapan akan terbentuk atau tidak, digunakannya nilai yang disebut ion produk atau IP, yang dimana IP dirumuskan dengan bentuk sama seperti dengan KSP, tetapi nilainya dihitung dari konsentrasi ion saat itu, bukan pada saat keadaan jenuh. Kita bisa lihat rumusnya yang ada tertera pada layar. Jadi sebenarnya ada hubungan apa sih antara IP dan juga KSP? Nah, sebab itu IP memang mirip dengan KSP, namun yang membedakan mereka adalah perhitungan IP itu menggunakan waktu atau T. Jadi aku ingin membahas, jika IP lebih kecil dibanding dengan nilai KSP, maka larutan masih belum jenuh, sehingga semua ion tetap terlarut dan tidak terbentuk endapan. Jika IP sama dengan nilai KSP, larutan berada dalam keadaan jenuh, yaitu tepat pada batas mulai mengendap. Jika IP lebih besar dari nilai KSP, larutan menjadi lewat jenuh, sehingga kelebihan ion akan membentuk endapan sampai kembali memenuhi nilai KSP. Sepanjang video ini kita sudah mulai membahas berbagai macam konsep penting dalam kimia, mulai dari konsep asam basa hingga ke keseimbangan larutan di dalam materi paling akhir. Nah, semua konsep ini ternyata memiliki peran besar dalam dunia farmasi. Mulai dari nilai pH dan sistem buffer yang digunakan untuk memastikan obat tidak merusak jaringan tubuh dan tetap stabil di dalam suatu larutan. Literasi juga digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat agar dosisnya tepat. Sementara itu, konsep KSP dan IP juga sangat penting dalam mencegah terbentuknya endapan dalam sediaan obat cair seperti infus atau obat suntik. Jika IP suatu zat melebihi nilai KSP-nya, maka endapan dapat terbentuk dan hal ini bisa membahayakan pasien nantinya. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang keseimbangan larutan bukan hanya sekedar teori, tetapi nantinya akan menjadi dasar penting dalam menjalankan keamanan, kualitas, serta efektivitas obat yang digunakan dalam dunia medis. Nah, maka dari itu cukup sekian seluruh materi yang telah aku sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami bagaimana kimia bekerja di balik obat-obatan yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.